mengakui dirinya kalau dirinya stroke. Nama saya Gunawan, umur sekarang 46 tahun, kerjaan sementara hanya di rumah atau mengisi kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi awalnya saya pulang kerja, langsung mandi, tiba-tiba badan saya nggak enak gitu, maksudnya dari belakang ada yang jalan sampai kepala tiba-tiba pecah. Nah di situ kepala saya langsung goyang, langsung terbentur dinding kamar mandi. Kemudian saya jatuh. Alhamdulillahnya saya masih bisa teriak. Yang nolong kakak ipar saya. Saya langsung dibawa ke rumah sakit sampai 5 kali karena yang pertama dan keempat ditolak alasan penuh dan yang kelima baru diterima. Nah dokternya udah prediksi karena yang kebentur kepala sebelah kanan ini pasti stroke-nya sebelah kanan nih, prediksinya gitu. Dokter juga waktu itu saya hanya 2 hari divonis, umurnya 2 hari karena kondisi saya yang terus-menerus turun dan menurut dokter karena pembuluh darah otak sebelah kanan pecah sehingga terjadi pendarahan di otak. Alhamdulillahnya saya tidak dioperasi karena kurang dari 10 cc darah yang berada di otak. 2014 bulan April tanggal 5 hari Sabtu, saya disuruh beli obat untuk yang disuntik itu satu ampulnya 1,8 kalau nggak salah itu harganya. Itu selama seminggu saya disuntik 3 kali dalam sehari. Saya nggak tahu, cuman waktu itu karena saya benar-benar keadaannya sudah ini banget, parah banget gitu. Jadi saya setelah ditanganin di rumah sakit, sayanya udah lemes aja gitu. Dan koma sampai 2 hari. Jadinya dokter juga sudah karena nggak ada yang kuat. Laki-laki yang stroke sebelah kanan itu sembuhnya nggak akan bisa jalan dan lumpuh seumur hidup, tangan dan kakinya nggak bakal bisa digerakkan lagi gitu katanya. Sampai atasan saya dan direktur saya di kantor itu sampai berantem sama dokternya karena dokternya itu kok bilang kondisi orang meninggal 2 hari karena kan manusia kan takdir hanya Allah yang tahu gitu. Dokter jangan seperti Tuhan katanya gitu, memvonis orang umurnya 2 hari gitu. Kata dokter karena ini parah Pak, karena kalau sembuh juga 1:1000. Jadi gini, saya dirawat di rumah sakit waktu itu 1 bulan. Tapi saya juga selama 1 minggu dirawat masih keadaan belum stabil. Maksudnya sering ngamuk dan sering mengambil botol infus untuk saya minum. Dan selama 3 minggu saya makan minum dengan selang. Tensi saya 240/120. Gulanya juga tinggi, 300. Nah, mungkin itu yang yang membuat kondisi saya langsung drop karena obesitas. Saya berat badan 115, tinggi badan saya 180 cm. Beratnya benar-benar lagi itu benar-benar ini saya berat banget. Jadinya langsung mandi, jadi badan nggak terasa gitu. Maksudnya gini, kalau kita pulang kerja atau kita kegiatan lain sangat capek gitu, lebih baik kata dokter lebih baik kita istirahat dulu setengah jam atau sejam biar suhu di badan dingin, karena bila langsung mandi seperti saya suhu di badan masih panas kena air dingin
langsung, nah itu yang orang sering jatuh atau orang sering meninggal dunia di kamar mandi seperti itu. Iya, jadi waktu keluar dari rumah sakit, berat badan saya turun, tapi kaki dan tangan sebelah kanan tidak bisa digerakkan, lemes layu. Maksudnya diangkat langsung jatuh, dan kalau dicubit juga tidak berasa, atau kena benda panas juga tidak berasa, karena udah, alhamdulillah saya berobat ke rumah sakit dan dibantu dengan terapi akupuntur. Alhamdulillah kaki saya bisa digerakkan dan tangan saya bisa bisa digerakkan, atau jari-jari saya bisa digerakkan. 7 bulan saya istirahat total. 1 bulan di rumah sakit, 6 bulan di rumah. Selama 6 bulan saya belajar dan melatih kaki dan tangan sebelah kanan, dan berat badan saya turun 40 kilo selama 7 bulan istirahat total. Alhamdulillah saya istirahat total, saya 7 bulan bisa masuk kerja kembali, walaupun jalannya masih dibantu dengan tongkat. Rekan-rekan kerja di kantor membantu saya, memberikan motivasi. Alhamdulillah juga saya masih digaji penuh. Waktu itu 7 bulan istirahat total saya digaji penuh. Mungkin di Jakarta jarang ya perusahaan yang mau memberikan gaji kepada orang-orang yang tidak bekerja selama 7 bulan. Saya bekerja sampai tahun 2019 ya, bulan Maret. Karena kendalanya sebenarnya hanya karyawan baru aja yang sering memberikan berita bohong atau fitnah kepada atasan saya yang baru. Karena dulunya sih nggak ada karyawan rekan kerja yang lama, nggak ada seperti rekan kerja yang baru. Maksudnya rekan kerja yang lama selalu memberikan motivasi dan semangat pada saya. Cuman tahun 2019 ada karyawan baru, dia mau merebut jabatan saya, akhirnya dia membuat fitnah. Itu aja sih. Alhamdulillah juga saya juga selama 6 tahun ya berobat ke rumah sakit rumah sakit Budi Asi yang di Cawang, yang dengan dokter Ananda Setiabudi. Alhamdulillah saya cocok gitu, dan dia juga kagum sama saya karena perkembangannya setiap tahun saya ada terus, jadi dia seneng gitu. Sejak tahun kemarin saya diajak sama teman-teman untuk latihan band. Walaupun tangan saya kaku, cuman latihan band, kata teman saya, bukan masalah kita mau seperti grup-grup band, kita hanya menghibur, kata teman saya gitu. Karena dengan latihan band kita dapat mengingat nada-nada atau belajar ada ya, ingatlah. Waktu di rumah sakit 20, alhamdulillah kalau sampai sekarang 70%. Karena motorik otak saya masih baik dan masih normal. Jadi saya bisa mengingat dari saya kecil sampai saya dewasa. Jadi ingatannya masih, kata dokter, masih tajam gitu. Jadi hidup itu kita juga harus mengenal diri kita. Ya, jadi kepada teman-teman yang penderita stroke, jangan malas untuk belajar dan melatih tubuh kita yang kaku atau lemas. Jangan percaya dengan tukang obat yang menawarkan 3 hari atau 4 hari sembuh dengan minum obat-obatan. Dan saya juga mengimbau kepada teman-teman untuk selalu tidak malu dan minder kepada orang lain. Karena banyak penderita stroke yang minder dan malu bila belajar jalan atau ketemu orang, sehingga mereka tidak bisa mengakui dirinya kalau dirinya stroke.